Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita masih di tema 3, subtema 1, penemu yang mengubah dunia, kelas 6, muatan IPS. Nah, untuk fokus materi kali ini, kita akan membahas tentang penemu yang mendunia dan penemuannya apa, serta dampaknya di kehidupan sekarang itu seperti apa. Nah, Michael Faraday. Ingat, Michael Faraday ialah ilmuwan Inggris yang dapat atau mendapat julukan Bapak Listrik karena berkat usahanya listrik menjadi teknologi yang banyak gunanya. Dan ia mempelajari berbagai bidang ilmu pengetahuan termasuk elektromagnetisme dan elektrokimia. Nah, ini foto di samping itu adalah foto Michael Faraday. Nah, fotonya agak blur karena zaman dulu masih susah menemukan teknologi yang sebagus sekarang. Nah, tokoh dan penemuannya. Yang pertama ada Nikola Tesla, yaitu penemu generator arus listrik. Thomas Alva Edison, penemu lampu pijar. Alessandro Volta, penemu baterai listrik. Kemudian ada Benjamin Franklin, penangkal petir. Wilhelm Conrad Rontgen, nah sinar X atau penemu Rontgen. Schuyler Scott Wheeler, kipas angin listrik. Kemudian ada Antonio Meucci, yaitu penemu telepon listrik. Nah, kemudian ada manfaat-manfaat energi listrik. Yang pertama, tentunya listrik untuk penerangan. Ya, penerangannya itu ya sudah jelas buat lampu. Kemudian ada listrik untuk menghidupkan barang elektronik. Berkat adanya listrik, kita dapat menonton televisi, menonton ada bioskop, kemudian menghidupkan laptop, menghidupkan HP. Nah, meskipun HP ada baterainya, meskipun laptop ada baterainya, cuma dalam pengisian daya itu kan menggunakan energi listrik atau sumber listrik. Kemudian ada listrik dalam bidang kesehatan. Nah, listrik dalam bidang kesehatan itu seperti apa? Contohnya, sering nonton film, nonton televisi. Nah, di situ kan biasanya kalau yang di ruang IGD itu kan dipasang instalasi untuk mengecek denyut jantung. Nah, itu menggunakan atau sumber energinya itu adalah listrik. Lanjut di listrik untuk transaksi jual beli. Nah, tentunya kalian pasti pernah melakukan transaksi jual beli. Nah, melalui transfer, entah transfer di ATM, transfer m-banking lewat HP, atau pembayaran lewat Indomaret. Nah, pembayaran online shop maksudnya, pembayaran. Nah, itu kan menggunakan energi listrik semua. Sekarang, perubahan sosial budaya masyarakat. Yang pertama itu ada di bidang sosial, di bidang kedua ada ekonomi, ketiga yaitu ada di bidang pendidikan, dan yang terakhir ada di bidang budaya. Nah, di bidang sosial, sebelum penemuan, interaksi dan komunikasi dilakukan secara tatap muka. Kemudian ada kegiatan pertemuan atau perkumpulan jarang dilakukan pada malam hari karena terkendala di penerangan. Kemudian yang terakhir ada anak-anak bermain dengan temannya di luar rumah seperti halaman. Nah, dulunya anak-anak itu bermain membutuhkan kerjasama. Selanjutnya setelah penemuan, setelah adanya penemuan dari bidang listrik dan sampai di bidang telepon listrik, yaitu yang pertama ada interaksi dan komunikasi dilakukan bisa jarak jauh atau tidak langsung, bisa menggunakan telepon, ponsel, radio, atau komputer. Kemudian di kegiatan pertemuan bisa dilakukan di malam hari karena sudah ditemukannya lampu untuk penerangan. Kemudian anak-anak lebih jarang berinteraksi keluar, bukan karena COVID, cuma karena adanya telepon genggam. Nah, adanya elektronik atau peralatan elektronik di rumah. Jadi anak-anak lebih sering itu di rumah, tidak seperti dahulu. Nah, ini termasuk dampak penemuan di dalam bidang sosial. Namun anak-anak untuk sekarang kan jarang yang kerjasama. Nah, itu adalah dampak negatifnya. Anak-anak jarang berinteraksi atau jarang bekerja sama. Lanjut di bidang ekonomi.
Sebelum penemuan, kegiatan jual beli dilakukan secara langsung, yaitu di pasar, pertemuan antara pembeli dan penjual. Kemudian produksi barang dilakukan secara manual, menggunakan tenaga manusia. Nah, penghitungan barang-barang itu dilakukan atau menghitungnya dengan manual, yaitu ditulis tangan pada kertas. Nah, untuk kegiatan produksi umum hanya dilakukan pada pagi hingga sore hari, kemudian ada hambatan dalam hal distribusi barang. Nah, kemudian ditemukan kemudahan setelah penemuan, yaitu yang pertama, jual beli dapat dilakukan secara tidak langsung, yaitu dengan transfer. Kemudian yang kedua, barang-barang diproduksi secara modern dengan bantuan mesin-mesin produksi. Kemudian yang ketiga, penghitungan barang itu bisa menggunakan dengan kalkulator sehingga lebih cepat. Kegiatan produksi dapat dilakukan secara atau dilakukan setiap saat meskipun malam hari karena sudah ada penerangan. Kemudian yang terakhir, dalam kegiatan distribusi barang itu semakin lancar. Kenapa? Karena dalam kita mempromosikan atau mendistribusikan, kita dapat menggunakan telepon genggam atau bantuan internet, sehingga persebaran barang itu bisa semakin luas, bisa antar pulau atau bahkan antar negara. Nah, kemudian yang selanjutnya itu di bidang pendidikan. Sebelum ditemukannya penemuan-penemuan yang tadi, kegiatan belajar itu sulit dilakukan pada malam hari terkendala lampu. Yang kedua, sumber pembelajaran hanya berasal dari media cetak, bisa koran atau majalah. Namun, setelah penemuan, belajar itu lebih mudah. Belajar dapat dilakukan pada malam hari karena penerangan yang cukup dari lampu. Nah, yang kedua, sumber pembelajaran dapat berasal dari media cetak maupun media elektronik. Bisa dari YouTube, bisa dari Google. Nah, tentunya kita sering menggunakan media pembelajaran di YouTube. Nah, untuk sekarang ini kita aja menggunakan media YouTube atau internet. Itu untuk mempermudah akses. Kemudian di bidang budaya. Sebelum penemuan di bidang budaya, tentunya alat musik tradisional itu dari bahan-bahan alami dan dapat dimainkan secara langsung tanpa menggunakan listrik. Dan pertunjukan seni atau kegiatan budaya lain itu dilakukan atau disaksikan secara langsung. Namun setelah penemuan alat musik modern itu terbuat dari berbagai bahan, termasuk logam atau sebagian diantaranya itu memerlukan listrik agar dapat dimainkan. Contohnya itu ada gitar listrik, kemudian ada lagi yang namanya keyboard. Itu harus menggunakan listrik agar dapat menyala. Kemudian di pertunjukan seni, kegiatan kebudayaan, dan wujud budaya lainnya dapat disaksikan atau dinikmati melalui media internet, radio, ataupun televisi. Nah, maka dari itu, karena kita sudah ada perkembangan zaman yang sangat maju, yang dulunya nenek moyang kita atau leluhur kita itu menggunakan penerangan hanya menggunakan obor, dan tentunya itu sangat sulit karena dalam pembuatan obor kita harus menyiapkan mulai dari kain, kemudian ada bambu, nah ada minyaknya juga. Maka dari itu penggunaan obor itu sangat repot. Nah, untuk sekarang kita hanya kalau butuh penerangan kita hanya menyalakan saklar. Dengan saklar tentunya sangat mudah, berbeda dengan orang zaman dahulu. Maka dari itu jangan lupa bersyukur dengan apa yang kita miliki hari ini. Nah, ada kuis. Kenali toko berikut dan jawablah dengan sedetail mungkin. Nah, foto yang pertama ini siapa? Namanya siapa? Ini gambar yang pertama, ini yang gambar kedua. Siapakah beliau? Dan beliau berdua itu penemu apa? Nah, sekian untuk materi kali ini. Terima kasih, selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.